Dan apa itu namanya, hormon-hormon juga sebagian besar tersusun atas protein. Jadi memang protein ini sangat urgent ya, sangat penting dalam pembentukan tubuh kita. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana protein ini dibuat di dalam tubuh kita. Oke. Nah, proses pembuatan protein itu disebut dengan sintesis protein. Sintesis adalah pembentukan protein adalah gabungan dari asam amino yang membentuk rantai polipeptida yang dinamakan dengan protein, seperti itu. Ya, jadi proses penyusunan asam amino menjadi polipeptida atau protein berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA itu merupakan pengertian dari sintesis protein. Ya, jadi protein itu dibuat berdasarkan instruksi dari DNA di dalam sel inti kita, gitu ya. Kemudian ada dua fase dalam sintesis protein, ya, ada transkripsi dan translasi. Ingat-ingat ada transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi ini artinya adalah penyalinan, transkrip ya, disalin. Berarti transkripsi artinya adalah penyalinan kode genetik ya pada DNA untuk menghasilkan mRNA. M di sini messenger ya, mRNA, messenger RNA atau RNA duta dalam bahasa Indonesianya. Ya, transkrip berarti disalin kode-kode genetik. Dan yang kedua adalah translasi. Kalau translasi itu berarti translate, dari kata translate, diterjemahkan. Ya, translasi berarti penerjemahan kode genetik pada mRNA oleh ribosom untuk menghasilkan polipeptida atau protein. Nah, jadi sintesis protein ini ada dua fase. Yang pertama adalah transkripsi dan juga translasi. Kalau transkripsi berarti dia penyalinan, ya. Sedangkan translasi berarti penerjemahan. Ya, transkripsi dan translasi ini letaknya berbeda, ya. Nanti kalau transkripsi ini prosesnya terletak di inti sel kita, sedangkan translasi ini di sitoplasma. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini jalurnya, jalur untuk pembuatan protein dari DNA ya. DNA ini menginstruksikan ya untuk dibuat RNA ya. RNA kemudian RNA yang dibuat dari instruksi DNA ini dinamakan dengan mRNA ya, messenger RNA. Dia membawa pesan dari DNA, kemudian pesan itu dibawa ke ribosom untuk kemudian ditranslasikan di bagian ribosom. Nah, yang kemudian akan membentuk protein. Ya, jadi gambaran generalnya atau umumnya dari proses sintesis protein sebagai berikut. Jadi kalau pada sel eukariotik untuk transkripsi dan translasi itu letaknya berbeda ya. Kalau pada sel eukariotik transkripsi terletak di inti sel, sedangkan apa itu namanya, transkripsi di inti sel, kemudian translasinya di sitoplasma. Ya, sedangkan pada prokariotik, misalnya pada bakteri, karena tidak memiliki inti, ya, jadi untuk transkripsi dan translasinya, ya, terletak di satu tempat yang namanya nukleoid itu. Ya, oke. Pada sel eukariotik, ya, proses transkripsi saya katakan tadi di dalam inti sel, ya, di dalam inti sel. Nah, DNA itu kan bentuknya adalah untai ganda seperti itu ya, untai ganda yang melilit. Nah, jika DNA ini akan diubah menjadi protein, di sini DNA ini untaiannya harus dibuka terlebih dahulu. Nanti ada enzim yang membuka untaian DNA. Ya. Enzim RNA polimerase namanya, membuka untaian DNA. Nah, setelah untaian DNA ini terbuka, ya, maka mulailah proses transkripsi, ya, proses transkripsi. Kemudian ini kan ada dua untaian DNA, nanti ada satu untaian yang akan menjadi template-nya, ya, yang akan menjadi untai pencetaknya, seperti itu. Kemudian ditranskrip, ya, ditranskripsi membentuk mRNA. Jadi sebelum membentuk mRNA ini prosesnya
dinamakan dengan pre-mRNA, terbentuk pre-mRNA terlebih dahulu, di mana untaiannya ini cukup panjang ya, pre-mRNA. Ada intron, ada ekson, nanti saya jelaskan ya. Jadi ada bagian yang mengkode protein, ada bagian yang tidak mengkode protein, gitu ya. Bagian yang tidak mengkode protein kemudian dipotong oleh suatu enzim seperti itu. Kemudian di sini akhirnya bagian yang mengkode protein itu namanya ekson, ini akan bergabung menjadi satu membentuk yang namanya mRNA. Setelah mRNA terbentuk, ya mRNA ini akan keluar dari inti sel, ya keluarnya dari inti sel melalui apa? Melalui lubang atau pori-pori yang ada di selaput inti sel. Ya, untuk kemudian mRNA ini akan bergabung dengan ribosom. Ya, disinilah terjadi proses translasi di bagian sitoplasma. Dari sini kemudian terbentuklah asam amino yang bergabung menjadi satu, membentuk polipeptida yang akhirnya dilepaskan rantai protein di sini. Nah, ini adalah proses dari sintesis protein yang terdiri dari dua tahap, ada transkripsi dan juga translasi. Seperti itu. Jadi jalur membuat protein di sini ada DNA, ya. DNA menginstruksikan RNA untuk memberikan pesan ya kepada ribosom yang akhirnya nanti dibuatlah rantai polipeptida atau protein. Yang protein nanti bisa berfungsi di sel itu sendiri atau bisa diekspor ke tempat lain. Oke, sebelum kita membahas mengenai tahap-tahap dari sintesis protein, ya, di sini kalian harus tahu dulu mengenai molekul-molekul yang terlibat dalam sintesis protein, ya, yang dinamakan dengan asam nukleat. Ya, pasti sudah tahu ya, asam nukleat kan ada dua, ada DNA dan juga ada RNA, ya. Gambarannya seperti ini. Jadi, nah, yang mengkode atau yang menginstruksikan pembuatan protein adalah DNA kita, ya. DNA kita itu tersusun di dalam kromosom kita, ya. Jadi bisa dibayangkan benang, ya, benang kalau digulung rapi. Nah, benang itu adalah sebagai DNA kita, cukup panjang. Ya, kalau DNA manusia itu diolor, ya, dipanjangkan itu bisa dari bumi sampai ke apa tuh namanya, ke atas gitu ya, ke ujung bumi kita seperti itu karena saking panjangnya. Kemudian dikemas secara rapi sekali, ya, dikemas secara rapi oleh yang namanya protein histone, ya, protein histone seperti itu. Jadi menjadi lebih padat, gitu ya. Padahal kalau diulur dia sangat panjang sekali DNA kita. Dan apa itu namanya dikemas di dalam kromosom. Kromosom kita ada di dalam inti sel kita. Ya, jadi di tiap inti sel kita ada kromosom seperti itu gambarannya. Jadi DNA ini ada di dalam inti sel kita. Gitu. Oke. DNA ini ditemukan oleh Frederick Griffith, dia seorang ahli mikrobiologi dari Inggris, yang kemudian susunan DNA ini ya diciptakan oleh Watson and Crick, ya. Mereka adalah apa namanya seorang ilmuwan dari Universitas Cambridge, Inggris, ya. Salah satu universitas yang terkenal di dunia, gitu ya, yang terbaik di dunia. Dan Watson and Crick ini mendapatkan hadiah Nobel di tahun 60-an kalau tidak salah ya, karena menemukan apa itu namanya bentuk dari DNA. Ya, semoga dari 100 berapa orang ini, 152 mahasiswa yang ada di sini, salah satunya bisa mengharumkan nama bangsa, menemukan suatu apa itu namanya molekul ya yang memang bermanfaat ya. Jangan dari luar negeri semua. Kebanyakan apa itu namanya ilmuwan-ilmuwan kalau nggak dari Jepang, dari Inggris, Amerika gitu ya. Seperti yang ada dari Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ada, insya Allah. Amin. Oke, ini DNA. Nah, struktur DNA ini merupakan suatu polimer. Ya, tahu ya polimer ya. Polimer itu berarti gabungan dari monomer, gabungan dari molekul-molekul yang sejenis. Polimer itu diibaratkan seperti apa itu namanya tasbih ya. Semua tahu tasbih kan pasti ya. Kalau tidak tahu tasbih berarti tidak pernah apa itu namanya bertasbih.
Oke, tasbih yang kan ada manik-manik kecil, ya. Tasbih panjang itu polimernya, itu berarti DNA-nya seperti itu. Dan manik-manik kecilnya itu adalah monomernya, gitu ya. Monomer dari DNA ini namanya nukleotida, ya. DNA nukleotida itu terbentuk dari ada fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Terbentuk dari 3 molekul ini. Fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada DNA ini ada 4. Ya. Ada adenin, guanin, timin, dan sitosin. Seperti itu. Oke. Ini ya, ini adalah monomer dari DNA. Ya, ini adalah fosfatnya, kemudian gula pentosa, ya, dan ini adalah basa nitrogennya, seperti itu. Nah, ini kan ada 5 aksen, 3 aksen, ini berdasarkan ikatannya dengan gula. Ya, kita tahu penomorannya itu berdasarkan apa itu namanya, berdasarkan gerak dari jarum jam ya, kalau kita lihat ya. Ini 1 aksen ya, ini 2 aksen, 3 aksen, 4 sampai ke 5. Fosfat ini berikatan dengan karbon nomor 5 seperti itu. Sedangkan basa nitrogen berikatan dengan karbon nomor 1. Oke. Ini ada peraturan pasangan basa ya. Jadi Watson and Crick ini sudah mendesain untuk apa itu namanya bentuk dari DNA dan juga memasangkan gini ya, ada pasangan basa ya berdasarkan aturan dari Watson and Crick. Di sini adenin ini selalu berpasangan dengan timin ya. Sedangkan guanin ini berpasangan dengan sitosin ya. Adenin dan guanin ini termasuk purin dan timin serta sitosin ini termasuk pirimidin. Kalau purin dia memiliki 2 cincin organik ya. Sedangkan pirimidin dia memiliki 1 cincin organik seperti ini. Oke, bentuknya seperti itu. Oke, ini dasar saja. Mungkin semuanya sudah tahu tadi sudah. Jadi purin selalu berpasangan dengan pirimidin, gitu ya. A dengan T, G dengan C seperti itu. Nah, ini 5 aksen ke 3 aksen. Jadi ketika DNA double helix ini membuka, ya kan kalau DNA itu kan dia kan double helix, kemudian dia memelintir seperti itu. Nah kalau dibuka seperti ini, nah dia kan melintir seperti itu. Kalau dibuka, dia menyerupai tangga, ya, di mana di sini tulang punggungnya yang kanan dan kiri ini terdiri dari fosfat dan juga gula pentosa. Sedangkan anak tangganya ini terdiri dari pasangan basa nitrogen seperti itu, ya. Oke, itu DNA ya, refresh saja. Kemudian untuk RNA ini berbeda dengan DNA. Apa perbedaannya? Nah, kalau RNA gulanya gula ribosa, ya. Kalau DNA gulanya adalah gula deoksiribosa, seperti itu, ya. Kemudian kalau RNA ini dia tidak mengandung timin, ya. Tapi RNA ini mengandung urasil. Nah, kalau DNA dia tidak mengandung urasil tapi mengandung timin seperti itu. Kalau RNA bentuknya adalah 1 untai, sedangkan DNA bentuknya adalah 2 untai. Ini perbedaan RNA dengan DNA. Oke. Kalau tadi struktur dari DNA ini adalah double helix, ya. Kalau RNA ini hanya 1 untai saja, ya, yang terdiri dari nukleotid juga. Jadi ada kalau nukleotid berarti ada nukleotid DNA, ada nukleotid RNA, ya. Seperti ini. Sama ada fosfat, gulanya gula. Kita lihat gulanya gula, kalau RNA ribosa. Ya, sedangkan kalau RNA gula deoksiribosa. Itu saja bedanya. Kemudian di sini ada basa nitrogennya. Tadi diingat-ingat ya. Jadi kalau yang RNA dia tidak punya timin, punyanya adalah urasil. Oke, di dalam tubuh kita ini ada 3 tipe RNA. Yang pertama adalah mRNA, ya, yang membawa informasi genetik ke bagian ribosom, ya, yang dibuat dari untaian DNA. Kemudian yang kedua adalah rRNA, ribosomal RNA. Ya, ribosomal RNA ini yang memfasilitasi perpasangan spesifik antikodon
RNA dengan kode mRNA. Jadi ribosomal RNA ini yang membentuk ribosom, ya, yang membentuk ribosom. Jadi ribosom itu terbentuk dari ribosomal RNA, ya, atau rRNA dengan protein. Ya, gabungan dari rRNA dengan protein ini membentuk ribosom. Ya, yang sangat penting dalam proses translasi yang akan mentranslate ya mRNA. Kemudian ada tRNA. tRNA ini yang akan mentransfer ya asam amino ke ribosom, di mana protein disintesis. Ini ada 3 tipe RNA yang terkait dengan proses transkripsi dan translasi. Oke. Selanjutnya ini. Baik, setelah tadi kita membahas ya mengenai asam nukleat ya, ada DNA dan RNA. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai tahap dari sintesis protein. Tadi sudah saya sempat singgung. Jadi untuk tahap dari sintesis protein ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah transkripsi, dan yang kedua adalah translasi. Kalau transkripsi berarti penyalinan, ya, transkrip penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan mRNA atau RNA duta. Sedangkan translasi berarti translate, ya, penerjemahan kode genetik pada mRNA oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Oke, berarti kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu transkripsi. Ya. Pada transkripsi ini melibatkan enzim RNA polimerase yang tadi saya katakan, enzim ini yang akan membuka untayan DNA supaya salah satu untaiannya bisa menjadi pencetak, ya, pencetak mRNA seperti itu. Nah, titik mula transkripsi itu dinamakan dengan promoter, ya. Titik di mana transkripsi itu dimulai, itu namanya promoter. Dia merupakan susunan urutan basa nitrogen dari DNA, ya. Itu namanya promoter. Kemudian titik akhir transkripsi, ya. Jadi transkripsi akan berakhir di titik yang dinamakan dengan terminator. Jadi diingat titik awal itu namanya promoter, sedangkan titik akhir adalah terminator, seperti itu. Ya, selama transkripsi yang terjadi di nukleus, segmen DNA membuka, bayangkan seperti resleting. Ya, tahu ya semuanya resleting? Nah, jadi dibuka thread, yang membuka itu adalah bagian RNA polimerase seperti itu. Ya, kalau resleting dibuka kan akan terpisah ya, semacam ada 2 bagian atau 2 untai. Nah, itu nanti satu untainya akan menjadi DNA template ya, yang akan menjadi pencetak gitu. Oke. Transfer informasi yang terjadi di nukleus, transkripsi ini adalah transfer informasi ya yang terjadi di nukleus ya. Jadi harus diingat-ingat kalau transkripsi terjadinya di dalam nukleus ya pada sel eukariotik ya. Sel-sel kita kan kita termasuk eukariotik ya, tapi ada di bagian nukleus dan hanya satu untai DNA saja yang menjadi cetakan, yang menjadi DNA template hanyalah satu untai saja ya. Dimulai jadi untuk proses transkripsi dimulai dari titik ya, dimulainya transkripsi dinamakan dengan promoter ya, dan diakhirinya adalah di terminator, di titik terminator gitu ya. Dan diingat setelah transkripsi selesai tidak langsung menghasilkan mRNA ya. Yang dihasilkan terlebih dahulu adalah pre-mRNA. Ya, untuk selanjutnya nanti bagian yang saya katakan tadi tidak mengkode protein itu akan dihilangkan ya, menjadi bagian-bagian gabungan dari bagian-bagian yang mengkodekan protein saja seperti itu. Jadi tahapan transkripsi ya, ini ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi. Kalau inisiasi berarti tahap di mana transkripsi itu dimulai, gitu ya. Kalau elongasi berarti perpanjangan dari RNA di sepanjang rantai untaian DNA template, ya, elongasi.
Elongasi berarti perpanjangan gitu ya. Kalau transkripsi berarti perpanjangan dari RNA seperti itu. Kemudian terminasi berarti apa itu namanya pengakhiran dari transkripsi, dinamakan dengan terminasi, di mana RNA polimerase mencapai bagian terminator gen, maka selesailah proses transkripsi. Oke. Jadi ini ya, transkripsi ada tahap inisiasi, kemudian dilanjutkan yang kedua adalah tahap elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Tahap inisiasi ini apabila RNA polimerase itu menempel di bagian promoter gen, ya, di bagian promoter gen. Jadi DNA kita itu kan panjang ya, DNA kita itu panjang, tidak semuanya mengkode gen, ya, tidak semuanya berupa gen, ya. Jadi apa itu namanya dari DNA yang panjang itu ada untayan yang dia merupakan gen, ada yang tidak seperti itu. Ya, yang mengkode protein adalah yang merupakan gen-gen di dalam DNA kita. Nah, promoter ini ada di setiap gen kita. Ya, jadi tahap transkripsi untuk inisiasinya itu dimulai, ya sekali lagi apabila RNA ini apa itu namanya melekat di bagian promoter, ya promoter titik mula dari transkripsi di ujung gen kita itu namanya promoter. Nah, setelah RNA ini melekat di bagian promoter, selanjutnya adalah langkah selanjutnya berarti masuk ke tahap elongasi. Ya, langkah selanjutnya adalah perpanjangan rantai dari RNA. Ya, jadi RNA polimerase ini dia apa itu membuka untayan DNA, ya, dan kemudian mensintesis RNA di sepanjang untayan template DNA. Ya, itu adalah elongasi, ya, perpanjangan RNA di sepanjang template sepanjang DNA template oleh RNA polimerase itu dinamakan dengan elongasi. Ya. Selanjutnya, apabila RNA polimerase ini sudah mencapai ya ujung dari DNA atau di bagian terminator dari gen, ya, maka berarti sudah masuk tahap terminasi. Ya, sudah sampai di ujung, berarti sudah apa itu namanya sudah berakhir ya, sudah berakhir transkripsinya, dan kemudian kita lihat di sini akan dilepaskan RNA. Ya, RNA yang dilepaskan ini dinamakan dengan pre-RNA. Ya, pre-mRNA seperti itu. Kalau sudah sampai di ujung terminator ya, berarti di sini RNA polimerase juga akan keluar ya dari DNA seperti ini. Itu transkripsi. Oke, sebelum kita membahas mengenai pre-mRNA atau pre-RNA seperti itu, ya, dan kemudian nanti pre-RNA ini akan diubah menjadi mRNA. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa menjawab, mungkin bisa menyalakan ya audionya. Jadi apa yang menjadi untayan RNA komplementer untuk urutan DNA berikut ini? Komplementernya ya. Kalau DNA, bayangkan ini sebagai DNA template-nya. DNA template-nya itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya. Basa nitrogennya adalah GCG, TATG. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi untayan RNA komplementernya untuk urutan DNA berikut ini? Ya, Bu. Ada yang tahu siapa itu? Ya, Bu. Pertama kali Abdullah Umar. Iya, Bu. Hai, Bu. Oke, Umar. DNA untuk RNA ini yaitu CG, C, A, U, A, G, AC. Bentar. Berarti untuk RNA komplementernya adalah RNA komplementernya adalah CG, CG, CG. CG. Hah? Sebentar, Bu, ini ketutupan chat ini, Bu. CG apa? CG, CA, TIA. CG, CA, UA, UA,
C UAC. C, bentar. Berarti CG, CG, C, A A, U, UA U, A, C. C. Iya, Bu. Ada jawabannya lain? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Umar, itu tadi berarti dari berapa aksen ke berapa aksen jalannya untuk komplementernya? Kan DNA-nya kan 3 aksen ke 5 aksen. Nah, RNA komplementernya? 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen ke 3 aksen. 5 aksen ke 3 aksen. Yang kedua perempuan ya, tadi saya dengar siapa ya? Masuk perempuan. Ada perwakilan dari yang laki, Umar ya. Yang perempuan. Sama atau beda? Siapa Saya, itu? Bu. Beda. Reza. Oke, Reza. Reza, apa jawabannya Reza? CGC UTUC. Bentar. C, CGC UTUC. U, T, U, C. C, G, C, U, T, U, T, U, C. Iya. Kira-kira yang benar ya mana ini? Yang saya, Bu. Yang Abdu. Yang Awal tadi, Bu. Yang Abdu. Iya, Bu. Karena Sama. Umar apa Abdul? oh, bebas, Bu. Oke. Kenapa Abdul? Kamu yakin benar? Iya, Bu, Saya yakin. mau nyoba. Sebentar. Umar. Abdul, kamu Dul. Karena itu, Bu, untuk susunan apa namanya? Untuk RNA itu yang T-nya itu diganti urasil, Bu. Yang T-nya diganti urasil. Yang- Komplementernya ya? Iya. Komplementernya ya? Yang timin itu Pasangannya. iya. Yang timin itu di dalam RNA itu diganti dengan urasil. Timin diganti urasil. Iya. Maksudnya gimana ya? T-nya diganti A. A-nya Kan diganti A. kalau DNA itu pakai timin, tapi kalau Ya, Bu. RNA pakai urasil, Bu, maksudnya. Oke, kalau DNA pakai timin, kalau RNA pakai urasil. Iya, Bu. Oke. Ibu. Semuanya setuju dengan jawaban Abdul? Setuju. C, G, C, A, U, A, C. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, berarti benar ya. Kalian juga sudah ya SMA ini ya. Jadi kalau DNA template-nya di sini adalah 3 aksen ke 5 aksen, basa nitrogennya adalah G, C, G, T, A, T, G. Berarti untuk komplementer RNA-nya ini dari 5 aksen ke 3 aksen, basa nitrogen RNA-nya adalah C, karena G ini berpasangan dengan C, guanin berpasangan dengan sitosin, gitu ya. Sitosin dengan guanin dengan sitosin, timin dengan adenin, ya. Adenin dengan, kita tahu ya di sini karena kalau pada RNA dia tidak memiliki timin, ingat ya. Ya, RNA tidak memiliki timin tapi punyanya urasil. Ya, jadi di sini bukan dengan T tapi dengan U, kemudian timin dengan adenin dan guanin dengan sitosin. Kira-kira sampai di sini sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi setelah transkripsi selesai itu tidak langsung menghasilkan mRNA, ya. Yang dihasilkan adalah yang namanya pre. Pre itu menunjukkan bahwa proses sebelum dihasilkan mRNA. Jadi namanya adalah pre-mRNA. Ya, pemrosesan ini untuk menjadi mRNA ini juga terjadi di nukleus, gitu ya. Pre-mRNA ini terdiri dari intron dan ekson. Tadi saya katakan ada bagian yang mengkode protein, itu namanya ekson. Sedangkan ada bagian yang tidak mengkode protein, itu namanya intron. Nah, kemudian yang bagian tidak mengkode protein, itu intron,
intronnya itu dibuang, ya. Kemudian eksonnya disambung menjadi satu, seperti itu. Akhir dari produk translasi adalah RNA yang matur, yang dinamakan dengan mRNA. Ya, mRNA itu kemudian akan meninggalkan nukleus. Saya katakan tadi meninggalkan nukleusnya, dia melewati pori-pori yang ada di membran inti sel. Oleh karena itu, kenapa sih di bagian membran inti sel itu ada pori-porinya, yaitu untuk keluar masuknya molekul-molekul yang memang dibutuhkan oleh sel kita, gitu ya. Jadi ini ya, pre-mRNA, ini ada ekson dan intron. Ekson ini dia mengkodekan protein, sedangkan intron ini tidak mengkodekan protein. Oleh karena itu, bagian intron yang tidak mengkodekan protein ini oleh enzim yang namanya spliceosome ini dibuang, ya, dibuang. Kemudian akhirnya eksonnya ini akan bergabung menjadi satu. Ya, inilah yang akan menjadi mRNA yang kemudian akan ditranslasikan, ya, di bagian sitoplasma oleh ribosom, seperti itu. Oke. Jadi mRNA ini membawa informasi untuk protein yang spesifik. Dan untai mRNA memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplement urutan basa nitrogen pada DNA template. Ya, jadi mRNA itu tidak identik, tidak sama ya seperti DNA template-nya, gitu ya. Karena memang untuk penyusunan mRNA ini berdasarkan aturan pemasangan basa yang A dengan apa itu namanya, adanya dengan timin, ya, guanin dengan sitosin, seperti itu. Jadi untuk mRNA itu tidak sama dengan DNA template-nya, tapi komplement, ya, berpasangan atau berkesesuaian dengan DNA template. Dan urutan mRNA ini sama dengan untai DNA dari 5 aksen ke 3 aksen, seperti itu. Dan setiap 3 basa nitrogen pada mRNA ini akan membentuk kodon. Jadi mRNA ini mengandung kodon atau kode genetik, ya, di mana untuk kodon sendiri ada sekitar 64, ya, yang mengkodekan, kodon ini mengkodekan asam amino, ya. Dari kodon-kodon yang ada, ini ada 4 kodon yang berbeda dengan yang lain. Kalau kodon-kodon yang lain hanya mengkodekan asam amino, tetapi 4 kodon ini, ya, dia yang mengkodekan atau dia memberikan kode bahwa translasi dimulai dan translasi diakhiri. Ya, ada yang namanya kodon start, ini adalah AUG. Ya, ini AUG ini selain sebagai kodon start yang memberi kode, ya, bahwa translasi bisa dimulai, dia juga AUG ini juga mengkodekan asam amino metion. Kemudian ada kodon stop. Ya, kodon stop ini ada 3, ada UAA, UAG, dan UGA. Ya, kodon stop ini tidak mengkodekan asam amino sama sekali, seperti itu ya. Oke, ada kodon start, ada kodon stop. Ya, jadi begitu begitu di bagian ribosom, ya, ketemu kodon start yaitu AUG, maka proses translasi dimulai. Dan begitu ribosom nanti ketemu kodon stop, ya, yaitu UAA, UAG atau UGA, maka proses translasi akan diselesaikan, ya, atau disudahi, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya, ini masih bicara mengenai kodon. Jadi kodon ini adalah urutan 3 basa nitrogen pada mRNA. Ya, tiap kodon mengkodekan 1 asam amino. Ya, kecuali yang tadi kodon stop itu tadi tidak mengkodekan asam amino sama sekali. Gitu ya. Kodon itu dibaca mekanisme translasi dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Oke. Beberapa asam amino memiliki lebih dari 1 kodon. Ada 20 asam amino yang dikodekan dengan 64 kodon yang berbeda. Jadi satu asam amino itu bisa dikodekan dengan beberapa kodon. Ya, karena jumlah asam aminonya kan 20, kodonnya ada 64 gitu ya. Ya, jadi misalnya asam amino leusin itu dikodekan tidak hanya 1 kode saja, tapi ada beberapa
kodon yang mengkodekan leusin seperti itu. Dan aturan ini berlaku secara universal ya di setiap makhluk hidup, entah itu manusia ya kodon di manusia, hewan, tumbuhan dan juga bakteri. Ini sama aturannya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah tabel dari kodon-kodon yang mengkodekan asam amino ya. Semua jumlah asam amino semuanya ada 20 dan jumlah kodonnya ada 64 seperti itu. Jadi untuk membacanya kalian mungkin sudah tahu ya, membaca dari bahasa pertama terlebih dahulu, kemudian kita baca bahasa keduanya apa, dan kemudian kita baca bahasa ketiganya apa, dari situ kita bisa menentukan asam amino yang dikodekan. Misalnya saya ingin tahu untuk kodon ACU seperti itu, ACU berarti bahasa yang pertama adalah bahasa A ya. Ya, adenin berarti A ini ya. A, kita lihat bahasa pertama dulu berarti ini ya, kandidatnya ini ya. Kemudian bahasa yang kedua tadi kan C ya. Bahasa kedua C, berarti kita lihat yang C mana ini kan. Nah, berarti ini kandidatnya. Kemudian U. Ya, U. Ini kan berarti strat ya, berarti ACU itu mengkodekan asam amino treonin. Ya, tadi saya katakan karena memang jumlah asam amino itu hanya 20, kemudian kodonnya ada 64. Jadi asam amino yang sama itu bisa dikodekan oleh beberapa kodon. Kita lihat treonin ini ya, tidak hanya dikodekan oleh ACU, juga dikodekan oleh ACC. Ini mengkodekan treonin juga, ACA mengkodekan treonin juga, ACG juga mengkodekan treonin seperti itu. Yang penting cara bacanya sudah tahu ya. Dari kita lihat bahasa pertama dulu, kemudian bahasa kedua, kemudian bahasa ketiganya, bahasa nitrogen yang ketiganya. Gitu ya, jelas? Sampai di sini untuk pembacaannya kira-kira. Kalau misalnya asam amino AAC ya dikodekan dengan mengkodekan apa? AAC. Kodonnya Asparagin. Asparagin. Kita lihat bahasa pertama A, bahasa kedua A, dan yang ketiga adalah C. Berarti mengkodekan asparagin. Gitu ya. Jelas ya? Itu untuk pembacaannya. Oke. Kemudian dari sini ya merangkum lagi ya. Kita rangkum berarti kita tahu untuk pembuatan protein ini diawali dengan tahapan transkripsi ya. Transkripsi berarti dari DNA double helix ini harus dibuka, yang kemudian salah satunya akan menjadi template atau pencetak seperti itu. Kemudian dari sini akan dibentuk pre-mRNA, kemudian menjadi mRNA. Ya, di mRNA ini mengandung kodon-kodon ya, urutan 3 basa nitrogen itu namanya kodon. Ya, jadi urutan 3 basa nitrogen. C, G, G ini satu kodon 1. U, A, G ini kodon kedua. A, C, C ini kodon ketiga. Ya. Setelah mRNA ini terbentuk, ya terbentuknya adalah di inti sel, kemudian mRNA ini akan beralih gitu ya, akan berpindah dari inti sel ke bagian sitoplasma untuk nanti akan bergabung dengan ribosom ya, akan bergabung dengan ribosom ya, kemudian ada tRNA di situ, kemudian akan dilepaskan asam amino yang sesuai dengan kodon-kodon yang sudah dibawa oleh mRNA. Ya, asam amino yang dilepaskan oleh tRNA itu nanti akan bergabung membentuk yang namanya polipeptida atau protein seperti itu. Oke. Ya, itu tadi transkripsi, kemudian kita masuk ke translasi. Nah, translasi tadi peristiwanya terletak di bagian sitoplasma. Nah, ini adalah komponen-komponen translasi. Jadi komponen yang berkaitan dengan proses translasi. Yang pertama adalah mRNA. Ya, kalau mau melaksanakan melakukan translasi berarti harus ada mRNA terlebih dahulu, di mana mRNA tadi sudah disampaikan bahwa mengandung kodon-kodon ya yang akan
apa itu yang mengkodekan asam amino. Nah, kodon tadi adalah urutan dari 3 basa nitrogen pada mRNA seperti ini. Kodon 1 AUG. Kita tahu tadi ada kodon start, ada kodon stop gitu ya. Kodon start itu atau start kodon itu dikodekan oleh AUG ya. AUG selain sebagai kodon start atau start kodon, dia juga mengkodekan metionin. Nah, kalau sudah ada AUG di sini, nah kemudian akan akan ada peristiwa pemanjangan asam amino lagi ya, yang dinamakan dengan fase elongasi nanti ya. Di sini kemudian kalau sudah ada kodon start, kemudian ada pemanjangan asam amino, akan muncul tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodonnya. Ya, kemudian ada tRNA yang akan membawa asam amino glisin, serin, isoleusin, ya, glisin, alanin, CGA ini dikodekan mengkodekan alanin seperti itu. Kemudian setelah nanti ribosomnya mencapai kodon stop, ya, di sini UAA ini salah satu kodon stop. Ya, ada lagi UGA, UAG seperti itu kodon stop, berarti proses transaksi selesai. Proses transaksi selesai, kemudian didapatkan struktur primer dari protein seperti ini. Ya, jadi komponen translasi yang pertama adalah mRNA itu. Yang kedua adalah tRNA. Ya, tRNA ini yang akan mentransfer asam amino. Ya, panjangnya sekitar 75 sampai 80 nukleotida. Fungsinya adalah mentransfer asam amino ya dari kumpulan asam amino di sitoplasma. Ya, jadi tRNA ini dia fungsinya mengambil asam amino yang berenang-renang di sitoplasma ya. Untuk nanti asam amino itu ditransfer di ribosom dan membentuk rangkaian asam amino yang membentuk rangkaian polipeptida seperti itu. Memiliki antikodon ya. Jadi tRNA ini seperti ini ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi ini ada situs di bagian atas adalah situs untuk pengikatan asam amino. Yang kita tahu asam amino itu banyak di bagian sitoplasma ya. Dia mengikat asam amino di sitoplasma. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah antikodonnya yang nanti akan berikatan dengan kodon dari mRNA. Ya, ikatan antara kodon dan antikodon ini akan menyebabkan pelepasan dari asam amino yang dibawa oleh tRNA seperti itu. Ya, dia memiliki antikodon sebagai komplement untuk kodon mRNA dan mengenali kodon yang sesuai dengan mengikatnya dengan ikatan hidrogen. Itu tRNA. Kemudian ribosom, yakni memfasilitasi perpasangan spesifik antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Itu jadi yang mentranslate ya mRNA tersebut. Kemudian ribosom ini terdiri dari 2 subunit ya. Ini ribosom, ada subunit kecil, ada subunit besar seperti itu. Ini yang warna biru ini ya gambaran dari ribosom. Tuh. Kemudian tersusun atas molekul RNA dan juga protein, gitu ya, memiliki 3 situs ya. Di sini kita lihat ada 3 situs, ada 3 tempat, ada situs A, situs P, dan tidak digambarkan di sini ada situs E, exit ya. Situs A ini nanti untuk menampung tRNA yang membawa asam amino. Situs A. Kemudian situs P ini adalah untuk menampung tRNA yang membawa polipeptida yang sedang tumbuh. Itu di situs P. Ya. Kemudian ini ada satu situs lagi, harusnya situs E ini setelah tRNA ini tidak membawa asam amino, ya karena sudah asam amino sudah bergabung di situs P ini ya. Dia kemudian tRNA yang di sini dia akan pindah ke situs E, dia tidak menampung asam amino sama sekali, yang akhirnya dia akan keluar dari kompleks translasi. Ya, itu. Jadi ribosom memiliki 3 situs, 3 tempat ya,
yang dinamakan dengan situs A, situs P, dan situs E. Situs A ini dinamakan dengan aminoasil tRNA, jadi menampung tRNA yang membawa asam amino. Kemudian situs P ini dinamakan dengan peptidil tRNA, berarti membawa peptida yang sedang tumbuh, rantai peptida yang sedang tumbuh. Kemudian apabila tRNA ini sudah melepaskan asam aminonya, berarti dia akan pindah ke situs E, kemudian keluar dari kompleks translasi seperti itu. Oke, ini apa itu namanya ribosomal RNA. Jadi ribosom itu terdiri rRNA atau ribosomal RNA dan juga protein seperti itu. Oke, sudah, ini tadi sudah ya. Jadi ribosom ini ada subunit kecil, ada subunit besar ya. Di mana di dalam subunit besarnya ini ada situs A, situs P, dan juga situs E ya. Situs A ini menampung tRNA yang mengangkut asam amino yang akan ditambahkan berikutnya ke rantai tersebut. Kemudian situs P ini menampung tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh seperti itu. Sedangkan subunit kecil ini tempat pelekatan mRNA. Jadi mRNA ini akan melekat di bagian ya, kemudian yang di situs A, P, dan E ini adalah tempat pelekatan dengan tRNA. Oke. Kemudian ya itu tadi komponen-komponen ya yang terkait dengan translasi. Yang pertama adalah mRNA ya, komponen yang terkait dengan translasi mRNA yang pertama. Yang kedua adalah tRNA ya. Yang ketiga adalah ribosom, dan juga pasti harus ada asam amino untuk supaya bisa proses translasi itu berjalan. Oke, kita masuk ke translasi, gitu ya. Untuk translasi, sekali lagi pengertian dari translasi yaitu penerjemahan kode genetik pada mRNA untuk menghasilkan polipeptida. Oke, tadi ini juga sudah ya, ada codon start, ada codon stop. Ini komponen molekular translasi, berarti ada 4, ada mRNA yang mengandung kodon, kemudian tRNA ini mengandung antikodon, kemudian ada ribosom dan juga asam amino. Ini adalah komponen molekular dari translasi. Tahapannya sama seperti transkripsi tadi ya. Transkripsi ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kalau inisiasi itu berarti tahap permulaan suatu proses gitu ya. Kalau transkripsi tadi inisiasinya adalah tahap di mana mulainya proses transkripsi. Kalau translasi inisiasinya berarti dimulainya proses translasi ya. Kemudian yang kedua, tahap translasi yang kedua adalah elongasi, berarti perpanjangan rantai polipeptida, elongasi. Dan yang ketiga adalah terminasi, berarti penyudahan dari proses translasi. Ada 3 tahap, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah inisiasi, ya. Tahap inisiasi pada translasi ini apabila ribosom subunit kecil ini berikatan dengan mRNA di bagian start codon. Start codon dikodekan dengan AUG, ya. Kemudian tRNA yang pertama kali datang itu namanya adalah tRNA inisiator. Dia tRNA inisiator ini mengandung antikodonnya UAC, karena di sini kodonnya AUG, berarti antikodonnya adalah UAC. Ya, tRNA inisiator kemudian berpasangan dengan kodon start. Ya, tRNA ini mengangkut asam amino metionin. Ya, karena kodon AUG ini mengkodekan asam amino metionin. Ya. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon, ribosom unit besar akan berikatan membentuk kompleks translasi.
Dan kemudian tRNA inisiator berada pada situs P, di mana situs A-nya ini kosong, tersedia untuk tRNA yang membawa asam amino berikutnya. Seperti ini. Ya, gambarannya. Terlihat gambarnya? Oke, jadi tahap inisiasi ini dimulai ketika ribosom subunit kecil ini ya berikatan dengan mRNA di bagian start codon. Ya, start codon itu dikodekan dengan AUG, gitu ya. Kemudian datanglah tRNA inisiator, tRNA yang pertama yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon AUG, dia membawa asam amino metionin, gitu ya. Muncullah tRNA inisiator, di mana antikodon pada tRNA inisiator ini akan berikatan dengan start codon, ya, akan berikatan dengan start codon AUG, gitu ya. Ketika ketika antikodon apa itu namanya dan kodonnya ya, dan kodonnya ini berpasangan ya, maka kemudian muncul ribosom subunit besar melekat bersama-sama di dalam satu kesatuan ini membentuk yang namanya kompleks translasi ya, membentuk kompleks translasi yang dimana tRNA inisiator ini menempati situs P di sini ya, peptidil situs P atau situs peptidil, tempat di mana dia menampung tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh, dia di situs P, gitu ya. Setelah ini tersusun seperti ini, ya berarti dimulailah tahap translasi. Ini dinamakan dengan tahap inisiasi dari translasi, gitu ya. Kemudian masuk ke elongasi, tahap yang kedua dari translasi. Di tahap elongasi ini ada tiga kegiatan gitu ya. Yang pertama adalah pengenalan kodon, yang kedua adalah pembentukan ikatan peptida, ya. Dan yang ketiga adalah translokasi atau pemindahan dari tRNA seperti itu. Ya, jadi untuk pengenalan kodon yang terjadi adalah antikodon dari tRNA yang datang akan berpasangan dengan kodon mRNA komplementer. Ya, kemudian pada pembentukan ikatan peptida di sini RNA ribosom subunit besar akan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dengan polipeptida yang sedang tumbuh di situs B. Mungkin langsung saja di gambarnya seperti ini ya. Kita tahu tadi pada tahap inisiasi tRNA itu berada di situs P, yang kemudian situs A-nya kosong, gitu ya. Kita setelah itu masuklah tRNA berikutnya yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon yang ada di situs A. Ya, tRNA yang membawa asam amino yang sesuai dengan kodon di situs A ini kemudian akan ada ikatan antara antikodon dari tRNA ini dengan kodon yang ada di situs A. Seperti ini, gitu ya. Ya, di sini ada ikatan antara antikodon dengan kodon di situs A dari tRNA. Kemudian ribosom unit besar ini mengkatalisis pembentukan ikatan peptida ya antara asam amino atau antara peptida yang sedang tumbuh di situs P ya dengan asam amino yang baru. Ini akan ada ikatan seperti itu. Nah, setelah terikat, berarti di situs tRNA yang ada di situs A, dia membawa ikatan peptida yang sedang tumbuh. Ya, karena dia membawa ikatan peptida yang sedang tumbuh, harusnya dia berada di situs P. Oleh karena itu, ya tRNA yang ada di situs A yang membawa ikatan peptida yang sedang tumbuh, dia akan pindah ke situs P. Kita lihat di sini. Nah, yang di situs P, tRNA yang ada di situs P karena sudah tidak membawa asam amino lagi, ya, dia akan pindah ke situs E, ya, yang kemudian tRNA ini akan keluar dari kompleks translasi.
seperti itu. Ya. Setelah itu lanjut lagi ya ke berikutnya gitu ya. Jadi mRNA ini berjalan di sepanjang ribosom, dan di sini kita lihat A-nya kosong berarti muncul tRNA berikutnya lagi seperti itu sampai tersusun polipeptida gitu ya. Itu fase elongasi. Nah, kemudian sampai dengan ribosom itu ribosom itu mencapai codon stop yang ditandai dengan atau dikodekan dengan UAG, UAA dan UGA. Nah, disitulah proses translasi itu selesai. Ya, jadi tahap terminasi tercapai apabila ribosom mencapai codon stop, gitu ya. Protein faktor pelepasan atau release faktor itu berikatan dengan codon stop di situs A yang akan memicu polipeptida di situs B lepas dari tRNA seperti ini. Ya, apabila ribosom ini ya sudah mencapai codon stop seperti itu, ya, maka berakhirlah proses translasi. Ya, faktor pelepasan berikatan dengan codon stop di situs A. Jadi ini ada faktor-faktor pelepasan yang dia juga merupakan protein. Dia mirip dengan tRNA seperti itu ya, dia berikatan dengan codon stop. Ya, apabila faktor pelepasan ini berikatan dengan codon stop, ya, maka di sini ikatan dari polipeptida ini dengan tRNA akan putus. Ya, ikatan ini akan putus menyebabkan tRNA ini tidak mengikat polipeptida yang kemudian dia keluar ya dari kompleks translasi. Dan di sini dihasilkan satu ikatan protein, ya, polipeptida atau protein. Dan setelah ada faktor pelepasan ini, maka kompleks translasi akan terurai seperti itu dan dihasilkan satu polipeptida, gitu ya. Nah, hasil akhir dari sintesis protein adalah struktur primer dari protein seperti ini. Ya, kalau dilihat langkah-langkahnya, mungkin kalau supaya ada gambaran, ini tahap inisiasi yang saya katakan ya, tahap inisiasi. Kemudian lanjut ke tahap elongasi, ya, asam amino yang tRNA yang selanjutnya dia menempati situs A, kemudian dari situs A pindah ke situs P, dari situs P pindah ke situs E, seperti itu selanjutnya. Dan di sini ada ikatan peptida antara asam amino yang pertama dengan asam amino kedua, kemudian lanjut ikatan dengan asam amino yang ketiga, keempat, dan selanjutnya seperti itu, gitu ya. Setelah itu sampai dengan ribosom ini mencapai codon stop, di situ ada release faktor, ya, faktor-faktor pelepasan yang menyebabkan ya tRNA ini terlepas dari rangkaian polipeptida di sini dan berakhirlah translasi yang menghasilkan protein seperti itu. Tapi yang perlu diingat, protein yang dihasilkan ini kan masih dalam bentuk primer, itu tidak bisa berfungsi secara fungsional ya, tidak bisa berfungsi langsung, gitu ya. Kemudian protein yang struktur protein primer ini dia akan melipat ke dalam, ya, membentuk struktur, ada struktur proteinnya ada sekunder, ya, tersier, kuaterner seperti itu, yang kemudian nanti ada modifikasi protein, ya, yang akhirnya protein yang dihasilkan bisa difungsikan baik di dalam sel ataupun bisa diekspor ke luar sel. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan dari proses sintesis protein ini? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya. Dengar, Bu? Muhammad Farid. Oh. Siapa ini yang ngomong? Saya, Bu. Muhammad Farid Almas, Bu. Oke, kenapa Farid? Bu. Ada yang masih bingung? Terima kasih atas waktu yang diberikan, ya, Bu. Ya. NIM-mu berapa, Farid? Kenapa, Bu? NIM belakangnya berapa? Oh, 2007 0311 00. Yang belakang? 00? 84. 84. Oke. Bu, sebelumnya saya di SMA pernah mendengar istilah tentang yang namanya DNA.
DNA sense dengan DNA nonsense itu Bu, boleh jelaskan sedikit buatan Bu? Oke, itu sama dengan template dan non template. Oh, Ya. Metode non-metode. Sense, iya. DNA sense dan non anti sense ya Bu ya, atau non DNA sense dan nonsense. anti sense. Nonsense kalau salah Bu. Singkat saya nonsense atau kebalikannya itu Bu, kalau sebenarnya nantinya akan berpasangan dengan RNA duta, RNA mRNA atau RNA transpos itu. Ya, kalau nggak salah itu ya kan, kalau saya kan menjelaskannya adalah DNA template dan DNA non template ya. Dimana yang sense itu mungkin yang menjadi DNA template-nya ya, yang akan menjadi pencetaknya. Yang non sense itu berarti yang apa itu namanya tidak mencetak, seperti itu. Ya. Atau mungkin yang lain ada yang pernah dengar juga? Iya Bu, leres Bu. Ya. Betul, kalau yang template itu betul yang sense, ya kalau yang anti sense itu yang komplement tadi Bu. Ya, komplemennya ya. Jadi yang mencetak itu berarti yang sense ya, yang non sense atau anti sense itu yang tidak non template itu tadi. Mungkin sama ya, seperti itu. Ya, Muhammad Farid. Terima kasih. Oke. Bu, Tapi yang perlu diingat gini ya, itu nanti terkait dengan virus, jadi yang bisa dibaca dan yang mRNA yang bisa menghasilkan protein adalah mRNA dari 5 aksen ke 3 aksen. Ya, dari 5 aksen ke 3 aksen. Itu nanti kalau terkait dengan virus nanti ada apa itu namanya RNA negatif, ada RNA positif seperti itu. Yang dimaksud RNA positif itu berarti RNA yang mengkodekan protein dari 5 aksen ke 3 aksen. Kalau RNA negatif berarti dia tidak bisa mengkodekan protein dari 3 aksen ke 5 aksen seperti itu. Ya, kira-kira bisa dipahami. Oke. Yang perempuan, Eva. Siapa? Eva ya. Menanggapi untuk yang template dan non template. Kalau yang pernah saya pelajari Bu, yang template itu berfungsi untuk sebagai nonsense. Sedangkan yang non template itu sebagai sense. Sense berarti bisa dibaca langsung sebagai mRNA. Oke, iya. Pokoknya intinya itu ya, yang bisa dibaca langsung sebagai mRNA itu atau yang bisa mengkode protein itu dari 5 aksen ke 3 aksen ya. 5 aksen ke 3 aksen. Ya, mungkin sense itu ya. Nanti dilihat lagi ya. Pokoknya intinya itu dari 5 aksen ke 3 aksen itu dia bisa mengkodekan protein ya. Kemudian kalau yang dari 3 aksen ke 5 aksen dia tidak bisa mengkodekan protein. Nanti dilihat lagi ya Farid ya, dibaca lagi seperti itu ya. Jadi kalau nggak salah sense itu yang mengkodekan protein. Kalau mengkodekan protein dia berarti dari 5 aksen ke 3 aksen seperti itu. Berarti dia kalau 5 aksen ke 3 aksen dia sebagai non template. Ya. Nanti dibaca lagi. Oke. Terima kasih Eva atas tambahannya ya. Mohon izin bertanya Bu. Fitriani. Oh iya Bu. Sejujurnya saya mewakili mungkin dari teman-teman SMF atau SMK belum pernah secara signifikan belajar kayak gini Bu. Jadi banyak hal yang barusan Ibu jelaskan itu satu hal yang baru gitu Bu. Tapi ya memang berusaha dimengerti dan dipelajari. Yang ingin saya tanyakan di tahap translasi ataupun transkripsi kan tahapannya sama, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Namun seperti yang saya amati itu ada perbedaan tahapannya dari inisiasi, elongasi, dan terminasi itu sendiri Bu, meskipun secara struktural sama gitu Bu. Intisari perbedaannya itu bagaimana ya Bu? Ya harus dipelajari ya. Pokoknya intinya kalau inisiasi itu berarti permulaan dari suatu proses. Kalau transkripsi inisiasinya tadi yang terlibat adalah adanya DNA polimerase. RNA polimerase.
ya, yang melekat di bagian ujung dari gen yang dinamakan dengan terminator itu tadi. Nah, itu tahap inisiasi dari transkripsi. Ya, setelah RNA polimerasenya melekat di bagian terminator, ya, di ujung dari DNA gen itu tadi, kemudian tahap yang selanjutnya berarti tahap elongasi. Ya, tahap elongasi itu perpanjangan dari RNA yang disintesis, ya. Jadi RNA polimerase itu selain dia membuka, ya, membuka apa itu namanya untayan ganda dari DNA, dia juga mensintesis atau membentuk RNA. Pembentukan RNA itu sesuai dengan apa itu namanya aturan perpasangan basa nitrogen, gitu ya. Jadi masa elongasi perpanjangan dari RNA, ya, perpanjangan dari mRNA yang disintesis oleh DNA polimerase. Yang kemudian apabila RNA polimerasenya sudah mencapai bagian akhir dari gen, ya, berarti itu sudah sampai ke tahap apa itu namanya terminasi, gitu ya, itu yang transkripsi. Ya, kalau yang translasi, ya tadi saya sudah jelaskan juga, kalau translasi ya diawali dengan ikatan antara apa itu namanya tRNA yang mengandung antikodon dengan apa itu namanya kodon start seperti itu, gitu ya. Kemudian elongasinya adalah perpanjangan dari rantai asam amino yang membentuk polipeptida. Ya. Kemudian apa itu namanya terakhir adalah saya sampai lupa terminasinya, ya. Terminasinya itu berarti apabila ribosom sudah mencapai kodon stop, ya. Meskipun sama istilahnya, ya, tapi peristiwa-peristiwanya ada sedikit perbedaan, gitu ya. Ya, jelas kira-kira, Fitriani, bisa difahami. Ya, Bu, terima kasih, perlu dipelajari pribadi. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Yuk. Silakan yang lain. Bu, saya mau bertanya. Ini siapa? Iza? Iya, saya. Rahma Iza, oke. Iya, saya dari kelas D. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Bu, saya mau tanya, dulu di SMA saya tuh ada guru saya itu bilang kayak sebenarnya ini sistemnya itu yang pengertian yang AUG itu, Bu, itu katanya ada sistem dahulu sama sekarang gitu katanya. Terus ibunya tuh bilang pokoknya pakai sistem yang sekarang aja ya gitu katanya. Itu maksudnya gimana ya, Bu, sistem dahulu atau sekarang, atau ada penelitian yang menemukan hal baru atau bagaimana, dan perbedaannya itu apa ya, Bu? Saya juga kurang tahu ya apa yang dimaksud dengan sistem dahulu dengan sekarang. Mungkin kamu juga harus memperjelas dulu, nggak diperjelas maksudnya yang dahulu itu seperti apa, yang sekarang seperti apa gitu ya. Yang saya tahu ya seperti itu ya, kodon start sampai referensi yang terbaru yang saya tahu ya seperti itu. Kodon start dikodekan dengan AUG, dia mengkode metionin seperti itu ya. Kodon stop ya dikodekan dengan AA, UAG, UGA seperti itu. Ya saya kurang tahu yang metode terbaru. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu metode lama dan metode terbaru. Terletak di bagian mananya? Itu maksudnya yang anti-sense gitu-gitu, Bu. Anti-sense itu yang sistem lama. Oh, sistem lama yang anti-sense. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya, Bu. Untuk yang sistem lama ya itu anti-sense sama sense itu, Bu. Tapi intinya kalian paham nggak sih? Ya, jadi DNA itu ada yang bagian pencetaknya, ada yang tidak dicetak. Ya. Tapi mRNA yang dihasilkan ya sama seperti yang tidak dicetak. Ya, intinya seperti itu saja. Gitu ya? Iya, Bu. Kira-kira bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sudah ya? Ya, sudah. Seperti itu, Iza? Iya, Bu. Iya, intinya sudah ada cukup, yang Bu. bagian pencetaknya, ada yang tidak, gitu ya. Jadi RNA-nya, jadi RNA yang dihasilkan itu
Sama dengan yang tidak dicetak. Seperti itu. Tapi dia komplement, RNA yang dihasilkan komplement dengan DNA template-nya. Ya. Komplement atau apa itu namanya? Berpasangan dengan DNA template-nya. Gitu. Kira-kira paham nggak, Iza? Iya, paham, Bu. Oke. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Saya, Bu. Ya. Di sini kan saya sebelumnya belum pernah diajarin apa kayak materi yang ini, Bu, ya. Golongan AUG, UUG gitu, Bu, ya. Jadi kurang mengerti, Bu, yang bagian tabel yang first base gituan, Bu, yang tabel-tabel tadi itu kurang mengerti, Bu. Oke, dalam pembacaan kodon tadi ya, Iya, saya ulangi sekali lagi mungkin ya. Ini tidak hanya dari IPA saja, ada dari IPS juga kah? Dari Nah, IPA ini cuma ya. dari SMK, Bu. Soalnya kalau Dari SMK itu nggak terlalu dalam bahasnya. Oh, oke. Jadi ini ya, jadi mRNA tadi yang sudah dihasilkan di inti sel itu mengandung kodon. Ya, mengandung kodon. Kodon itu adalah urutan 3 basa nitrogen. Ya, urutan 3 basa nitrogen dari mRNA. Gitu ya. Nah, kodon-kodon ini yang mengkode asam amino. Yang kita tahu untuk pembuatan protein itu kan terdiri dari asam amino. Nah, yang mengkode asam amino ini adalah kodon yang terkandung di dalam mRNA, gitu ya. Jadi kodon itu kan terdiri dari 3 basa nitrogen, ya, 3 basa nitrogen. Jadi kita harus membaca dulu basa nitrogen yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Ya, misalnya AUG, ya, AUG berarti kita lihat dulu basa nitrogen yang pertama kan A, first base-nya kan A, ya A ini, A, dari sini kita lihat berarti kan ada banyak calon-calon AUG kan di sini, A, kemudian basa yang kedua adalah U, basa yang kedua U berarti kita lihat di sini U, kita luruskan di sini, Z, ya, kemudian basa yang ketiga adalah G, ya. Kan di sini, thread. Berarti AUG ini mengkodekan metionin. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami, Iza? First base berarti kita lihat ini dulu, apa yang menjadi basa yang pertama, kemudian second base-nya berarti yang menjadi basa yang kedua apa? Entah U, C, A, atau G, seperti itu. Ya. Kemudian basa yang ketiganya apa? Itu kita lihat di third base ini untuk kemudian kita bisa menyimpulkan asam amino yang dikodekan apa gitu. Nurul Samsiah ya tadi masih bingung yang mana kira-kira? Kalau saya tanya AUG itu mengkodekan apa? AUG Nurul Samsiah saja. Ya. AUG mengkodekan apa? Asam aminonya AUG. Di sini dilihat saja. Ini tidak perlu dihafal ya. Ini hanya diketahui saja gitu ya. Jadi masing-masing asam amino itu dikodekan dengan yang namanya kodon-kodon seperti itu. Jadi mungkin yang bisa menghafal ini berarti otaknya encer banget gitu ya. Jadi tabel ini tidak perlu dihafalkan, tapi hanya dilihat saja gitu ya. AUG. AUG mengkodekan apa? Nurul Samsiah? AUG. Dilihat bahasa pertamanya apa, kemudian bahasa AUG berarti bahasa nitrogen yang pertama kan A, adenin itu ya. A, dari sini berarti. Karena ada U, C, A, G ya. AUG berarti bahasa nitrogen yang pertama kan A, berarti ini. Dari sini nah, kita lihat ini semua gitu ya. Kita lihat khusus di tabel yang ini. Kemudian bahasa nitrogen yang kedua kan U.
U itu kan kita lihatnya di sini kan ya, U. Ini ada U, C, A, G. Berarti kita fokusnya ke U. Thread kita tarik garis lurus ke bawah, thread. Nah, baru A, U, kemudian G kan yang bahasa yang ketiga adalah G. Berarti kita lihat di sini thread base-nya. Kita fokusnya kan di sini tadi, di kotak ini. Ya, kemudian kita lihat yang G. Ya, bahasa yang ketiga adalah G. Thread kita tarik garis berarti AUG mengkodekan metionin, asam amino metionin. Paham kira-kira? Yang lain juga apa masih bingung ya untuk membaca ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, nanti Mungkin yang alhamdulillah, tidak Bu. bisa nanti mengajari yang bisa mengajari yang tidak bisa seperti itu. Ini hanya sebagai apa namanya pengetahuan saja, tidak perlu dihafalkan kalau yang ini, gitu ya. Iya, saya izin bertanya. Siapa ini? Saya Paramita. Paramita, ya? Iya. Sebelumnya mohon izin untuk off cam ya, Bu, karena suaranya kadang putus-putus. Oh, ya. Okay. Maaf, suara saya putus-putus ya. Untuk yang tabel ini nanti kalau misal UTB atau UAB, kalau ada soal semacam ini tuh gimana, Bu? Dihafal atau gimana? Enggak. Ini bukan merupakan learning objektif ya untuk menghafal ini. Jadi hanya sekedar tahu saja. Tidak ada di ujian gitu ya. Ya, kemudian saya mau tanya juga, Bu. Untuk yang tadi dikatakan gen yang mengkode protein. Nah, itu bagaimana kita tahu mana yang mengkode atau yang tidak mengkode, Bu? Saya kan dari SMK jadi tidak seberapa paham gitu, Bu. Oke. Jadi di kromosom kita, tadi sudah saya jelaskan, kromosom kita ini kan, mana tadi ya gambarnya? Gambarnya adalah, nah ini ya. Jadi yang harus kalian pahami terlebih dahulu, kromosom, kalau kita kan jumlahnya ada 46 kromosom, ya kromosom kita ini terletak di dalam inti sel kita. Jadi di masing-masing sel kita, ya, itu kan ada inti sel ya, bagian inti sel. Di inti sel itu terletak kromosom ya, kromosom kita. Nah, kromosom itu terdiri dari protein yang namanya protein histone dan juga DNA kita yang saya katakan tadi diibaratkan sebagai apa itu namanya benang yang dirangkai ya, benang yang dirangkai di dalam. Tahu kan ya benang ya, dirangkai di dalam apa itu namanya tempat yang bulat itu apa namanya ya, bandulnya benang seperti itu. Nah, oke. DNA kita kan tersusun atas apa itu namanya? Tadi DNA tersusun atas fosfat ya, kemudian gula pentosa dan juga basa nitrogen. Ya, ada adenin, guanin, sitosin, timin ini adalah basa nitrogen gitu ya. Dari ini, kemudian di DNA kita yang panjang ini ada gen, ya, ada gen. Gen itulah yang mengkode protein. Ada bagian apa itu namanya? Gen-gen ini tidak di sepanjang DNA kita, ya, tidak di sepanjang DNA kita. Jadi ada bagian-bagian tersendiri yang ada di DNA ini yang mengkodekan protein dinamakan dengan gen. Bisa difahami sampai di sini? Ya, Bu, paham. Ada part-part gitu ya, bagian-bagian yang dimana itu merupakan gen, gitu ya. Itu nanti ya bisa dilihatnya kalau namanya dengan karyotyping ya biasanya ya, karyotyping seperti itu ingin melihat dari kromosom itu bagian mana yang banyak gennya itu kelihatan. Biasanya warnanya itu dia lebih hitam gitu ya. Sedangkan yang cerah-cerah itu berarti tidak mengandung gen gitu ya. Nah, dari situ berarti yang mengkodekan protein adalah bagian yang hitam-hitam yang bagian gen-gennya itu yang mengkodekan protein. Jadi tidak sepanjang DNA ini yang mengkodekan protein. Bisa difahami? Ya, Bu, bisa. Jadi dilihat dengan cara karyotyping tadi ya, Bu? Iya, kalau nggak salah karyotyping ya. Itu apa ya, Bu, karyotyping itu? Wah, itu banyak lagi ya. Kalau kita ingin melihat kromosom kita, ya, jika kita ingin melihat kromosom kita,
itu ada ya metodenya ya. Jadi metode karyotyping apakah kromosum kita jumlahnya normal atau tidak seperti itu ya. Kemudian dari situ kelihatan ada band-bandnya kayak ada pita-pitanya gitu loh. Dari kromosom pita-pita yang kelihatan hitam itu berarti dia mengandung banyak gen, mengandung gen gitu ya. Kalau yang cerah-cerah itu tidak mengandung gen. Kira-kira. Iya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Bu, permisi mau tanya. Iya. Satu pertanyaan lagi ya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan silakan langsung wapri saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, izin bertanya. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan, Ibu. Saya mau menanyakan, apakah ada enzim lain yang digunakan dalam proses sintetis protein selain dari enzim RNA polimerase yang telah disebutkan dalam PowerPoint Ibu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya untuk faktor-faktor transkripsi dan translasi itu banyak enzim yang terlibat, gitu ya. Banyak enzim yang terlibat, tapi tidak disebutkan secara spesifik satu persatu. Yang saya sebutkan di sini adalah yang memang penting sekali, ya, yang memang penting sekali terlibat dalam proses transkripsi dan translasi. Ini pertanyaan yang bagus. Nanti saya akan berikan video supaya kalian lebih paham lagi tentang transkripsi dan translasi. Ada banyak ya, ada banyak enzim-enzim yang terlibat, ada faktor-faktor transkripsi itu kan ada TF2B, TF2A dan sebagainya. Translasi juga seperti itu. Gitu ya. Soalnya pernah waktu di SMA itu saya pernah dengar enzim helikase, terus enzim gitu-gitu. Itu harus dipisahkan ya, mana enzim yang berperan di dalam proses sintesis protein, mana enzim-enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Itu adalah dua hal yang berbeda. Enzim helikase itu masuknya di replikasi DNA. Nanti juga akan saya jelaskan ya mengenai replikasi DNA seperti itu. Tapi yang jelas untuk transkripsi dan translasi ini banyak juga enzim-enzim yang terlibat ya, faktor-faktor transkripsi itu kalau dijelentrenkan itu enzim-enzimnya banyak sekali. Ada faktor-faktor translasi itu juga gitu. Tapi harus dibedakan ya, mana yang terlibat dalam transkripsi translasi atau dalam sintesis protein, mana yang terlibat dalam replikasi DNA. Jadi mungkin menjadi PR juga ya bagi yang mungkin waktu di SMK ya terutama belum pernah mendengar ini, ya mau tidak mau ya harus mempelajari ini semua karena ini merupakan modal dasar kalian dalam mengerti dan memahami ya materi-materi khususnya yang terkait dengan mikrobiologi seperti itu. Kalian harus paham. Nanti replikasi proses replikasi DNA ini terlibat nanti atau terkait dengan proses siklus sel atau mitosis dan meiosis seperti itu ya. Jadi ini adalah materi-materi dasar ya, replikasi DNA, sintesis protein ini adalah materi-materi dasar untuk kalian bisa memahami materi-materi yang berikutnya. Jadi kalau misalnya tidak mengerti seperti memang kalau misalnya diberitahu baru sekali dan sebelumnya belum pernah, nah itu PR ya, kalian berarti harus mempelajari lebih banyak lagi supaya lebih paham ya, nggak mungkin sekali langsung bisa mengerti kecuali kalau sebelum